Edward Theodore Gain lahir di L.A., Cross County, Wisconsin pada 27 Agustus 1906. Anak kedua dari dua anak laki-laki pasangan George Philip Gain dan Augusta Wilhelmine Gain. Ed Gain memiliki seorang kakak laki-laki bernama Henry George Gain. Augusta membenci suaminya, seorang pecandu alkohol yang tidak mampu mempertahankan pekerjaannya. Dia pernah bekerja di berbagai macam bidang, sebagai tukang kayu, penyamakan, dan sales asuransi. George memiliki sebuah toko kelontong lokal selama beberapa tahun, tetapi kemudian menjual tokonya. Keluarga itu akhirnya pergi meninggalkan kota untuk hidup terpencil di atas lahan pertanian seluas 62,7 hektar di kota Plainfield, Walsh-Hara County, Wisconsin, yang kemudian menjadi tempat tinggal permanen keluarga Gain. Augusta memperoleh manfaat dengan tinggal di lahan pertanian terpencil tersebut karena menjauhkan putra-putranya dari pengaruh pergaulan orang luar. Ed Gain meninggalkan tempat itu hanya untuk bersekolah. Di luar sekolah, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas pertanian. Ed Gain dan Harry mulai bersekolah di sekolah dasar Rosechery, sebuah bangunan kecil dengan setiap kelasnya hanya berisi 12 siswa. Ed Gain biasa-biasa saja di sekolah, tetapi pembaca yang baik. Ed Gain dijauhi di sekolah karena memiliki mata yang malas dan sifatnya yang pemalu. Dia juga memiliki keanehan di lidahnya yang menyebabkan dia berbicara agak aneh. Ed Gain lulus dari sekolah dasar dan kemudian putus sekolah. Namun ia tetap gemar membaca. Augusta dikenal sangat religius dan menganut agama Katolik. Dia sering berkhotbah kepada kedua putranya tentang imoralitas duniawi, kejahatan minuman keras, dan keyakinan bahwa semua wanita kecuali dirinya adalah amoral. Dia menyediakan waktu setiap sore untuk membacakan Alkitab kepada mereka. Biasanya ia memilihkan ayat-ayat dari Perjanjian Lama tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Ed Gain adalah seorang anak yang pemalu. Teman-teman sekelasnya serta guru-gurunya mengingatnya memiliki perilaku yang aneh. Misalnya, ia bisa tiba-tiba tertawa sendiri, seolah-olah dia sedang menertawakan lelucon pribadinya. Lebih parahnya lagi, ibunya akan menghukumnya setiap kali ia mencoba untuk berteman. Meskipun perkembangan bersosialisasinya buruk, ia merupakan murid yang cukup pandai di sekolah, terutama dalam pelajaran membaca. Pada 1 April 1940, George, ayah Ed Gain, meninggal karena gagal jantung yang disebabkan oleh kecanduan alkohol di usia 66 tahun. Henry dan Ed Gain mulai melakukan pekerjaan sampingan di daerah sekitar kota untuk membantu menutupi biaya hidup mereka. Kedua bersaudara itu pada umumnya dianggap dapat diandalkan dan jujur oleh penduduk setempat. Meski sama-sama bekerja sebagai tukang atau buruh, Ed Gain juga sering menjadi pengasuh anak. Dia menikmati pekerjaannya menjaga anak kecil. Bagi Ed Gain, lebih mudah untuk berhubungan dengan anak kecil daripada orang dewasa. Henry juga sudah mulai berpacaran dengan seorang janda beranak dua dan berencana untuk pindah bersamanya. Henry khawatir tentang ketertarikan adik laki-lakinya itu dengan ibu mereka, dan dia sering menjelek-jelekan ibu mereka di hadapan Ed Gain, yang menanggapinya dengan perasaan kaget dan terluka. Pada 16 Mei 1944, Henry dan Ed Gain membakar habis rawa-rawa yang ada di lahan pertanian mereka. Api berkorbar di luar kendali, menarik perhatian petugas pemadam kebakaran setempat. Menjelang malam, api berhasil dipadamkan dan para petugas pemadam kebakaran telah pergi. Ed Gain melaporkan bahwa saudaranya telah hilang. Meskipun Ed Gain telah melaporkan saudaranya hilang ke polisi, ia bisa menunjukkan kepada polisi tempat tubuh Henry yang terbakar ketika mereka tiba, dan ditemukan memar di kepala Henry. Tetapi, kematian itu ditetapkan sebagai kecelakaan. Polisi menyangkal dikatakan keliru dalam menangani kasus ini. Petugas polisi daerah kemudian secara resmi menyatakan bahwa asfiksia sebagai penyebab kematiannya. Pihak berwajib bisa menerima teori bahwa kematian tersebut karena disebabkan oleh kecelakaan. Tetapi tidak ada investigasi resmi yang dijalankan dan otopsi juga tidak dilakukan. Beberapa orang curiga bahwa Ed Gain membunuh saudaranya. Sewaktu bertanya kepada Ed Gain soal kematian Bernice Wordet pada tahun 1957, penyelidik negara bagian Joe Wilimowski sempat mengajukan pertanyaan soal kematian Henry ini. George yang mempelajari kasus ini menulis bahwa mungkin dan sangat mungkin sekali dia yang melakukannya. Ed Gain dan ibunya sekarang mereka tinggal berdua saja. Augusta terkena stroke yang membuatnya mengalami kelumpuhan tak lama setelah kematian Henry. Dan Ed Gain mengabdikan dirinya untuk merawat ibunya. Dia meninggal pada tanggal 29 Desember 1945 pada usia 67.
Edgen hancur karena kematian ibunya. Dia telah kehilangan teman satu-satunya, cinta sejatinya, dan dia sekarang benar-benar sendirian di dunia. Edgen membiayai hidupnya dengan mengelola pertanian dan mendapatkan uang dari pekerjaan sampingan. Dia memperbaiki dan membereskan kamar yang dulu digunakan ibunya, termasuk lantai atas, bawah, dan ruang tamu. Kemudian membiarkan kamar dan ruangan-ruangan tersebut tidak tersentuh agar tetap rapi setelah dibereskan. Sementara bagian rumah lainnya dibiarkan menjadi semakin kotor. Setelah itu, Gen tinggal di sebuah ruangan kecil di sebelah dapur. Dia menjadi semakin tertarik membaca majalah-majalah fiksi dan kisah-kisah petualangan, terutama yang menyangkut soal kanibal atau kekejaman Nazi. Gen adalah seorang tukang dan menerima bantuan subsidi pertanian dari pemerintah federal mulai tahun 1951. Dia terkadang bekerja sebagai tukang pasang bongkar panggung dan tukang pangkas tanaman atau pohon di daerah tersebut. Sekitar tahun 1946 dan 1956, ia juga menjual sebidang tanah seluas 32,3 hektar milik Henry, saudaranya yang sudah meninggal. Pada pagi hari tanggal 16 November 1957, pemilik toko perkakas Plainfield, Bernice Warden, menghilang. Seorang warga Plainfield melaporkan bahwa truk toko perkakas itu telah keluar dari belakang gedung sekitar jam 9.30 pagi. Toko perkakas itu ditutup sepanjang hari. Beberapa warga setempat maklum karena saat itu sedang musim berburu rusa. Putra Bernice Warden, Deputi Sheriff Frank Warden, masuk ke toko sekitar jam 5 sore. Dia menemukan mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dan ada noda darah di lantai. Frank Warden mengatakan kepada penyelidik bahwa Edgen telah berada di toko malam sebelum ibunya menghilang, dan bahwa Edgen akan kembali keesokan paginya untuk membeli 1 galon air radiator. Slip penjualan untuk 1 galon air radiator adalah slip penjualan terakhir yang ditulis oleh Warden pada pagi hari dia menghilang. Pada malam hari yang sama, Edgen ditangkap di sebuah toko kelontong West Plainfield dan Sheriff Wausara County menggeledah rumah pertanian Edgen. Orang deputi Sheriff Wausara County menemukan foto tubuh Warden yang telah dipeng di sebuah gudang di lahan pertanian milik Edgen. Degan dengan posisi terbalik, kakinya di atas palang dan pergelangan tangannya diikat tali. Dia telah ditem dengan senapan putih setelah meninggal. Sewaktu rumahnya digeledah, pihak berwajib menemukan foto, tulang, dan bagian tubuh yang masih utuh. Keranjang sampai yang terbuat dari kulit manusia yang dipakai menutupi beberapa kursi, tengkol manusia di tiang-tiang ranjang, tengkol perempuan dengan beberapa bekas gergaji, mangkuk yang terbuat dari tengkol manusia, korset dari tubuh wanita, legging dari kulit manusia, masker yang terbuat dari kulit kepala, masker wajah Mary Hogan, tengkol Mary Hogan, kepala Bernice Warden, jantung Bernice Warden, 9 pulva, pakaian seorang gadis muda, ikat pinggang dari puting, 4 hidung, sepasang bibir pada tali penarik gorden, penutup lampu dari kulit, kuku-kuku jari tangan. Ketika diinterogasi, Edgen mengatakan kepada penyidik bahwa antara tahun 1947 sampai 1952, ia telah 40 kali mengunjungi 3 kuburan lokal pada malam hari untuk menggali kembali yang baru dikuburkan. Pada saat melakukan itu, ia merasa dalam keadaan linglung. Sekitar 30 kali dari kunjungan itu, dia mengatakan dalam keadaan seperti orang linglung ketika berada dalam kuburan. Kemudian keluar dari kuburan dalam keadaan baik-baik saja dan kembali ke rumah dengan tangan kosong. Di lain waktu, ia menggali kuburan wanita parubaya yang baru dikubur yang ia pikir mirip dengan ibunya dan membawanya pulang, di mana ia akan mengambil kulitnya untuk dibuat sebagai pernak-pernik barang-barang perlengkapan. Edgen mengaku telah membongkar dan merampok 9 kuburan di berbagai tempat pemakaman lokal dan ia menunjukkan lokasi-lokasinya kepada para penyidik. Alan Wilimowski dari Laboratorium Kejahatan Negara ikut serta ketika membongkar 3 makam yang telah diidentifikasikan sendiri oleh Edgen guna menguji kebenarannya. Rupanya Edgen telah merampok makam tersebut sementara proses penguburannya sendiri belum penuhnya selesai. Selain itu, pengujian membongkar 3 makam ini dilakukan karena pihak berwajib meragukan Edgen mampu menggali makam seorang diri hanya dalam waktu semalam. Di sana ternyata ditemukan sesuai seperti apa yang digambarkan Edgen. 2 makam yang digali ditemukan dalam keadaan kosong. 1 makam lagi sebagian tubuh sudah menghilang, tetapi Edgen telah mengembalikan beberapa bagian tubuh
termasuk cincinnya. Dengan demikian, fakta-fakta ini menguatkan pengakuan Aitken. Aitken membantah badan dengan tubuh Mai yang ia gali. Ia mengatakan mereka baunya terlalu busuk. Selama diinterogasi oleh Laboratorium Kejahatan Negara, Aitken juga telah mengakui mati Mary Hogan, seorang pemilik kedai minuman yang hilang sejak 1954 yang kepalanya ditemukan di rumahnya. Tetapi ia kemudian menolak ketika diminta untuk mengingat kembali kejadian itu secara detail. Seorang pemuda berusia 16 tahun yang orang tuanya adalah teman Aitken melaporkan bahwa Aitken menyimpan kepala yang diciotkan di rumahnya, yang dikatakan oleh Aitken sebagai replika dari Filipina yang dikirim oleh sepupunya ketika sedang berdinas di sana selama Perang Dunia Kedua. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata itu adalah kulit wajah manusia yang digunakan Aitken sebagai topeng. Aitken juga dianggap sebagai tersangka dalam beberapa kasus lain yang tidak terpecahkan di Wisconsin, termasuk hilangnya Evelyn Hartley pada tahun 1953, seorang babysitter di La Crosse. Pada tanggal 21 November 1957, Aitken didakwa atas tingkat pertama di pengadilan Waushara County, di mana ia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Aitken didiagnosis menderita skizofrenia dan secara mental tidak kompeten, sehingga tidak layak untuk diadili. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa bagi para kriminal, Central State Hospital for the Criminally Insane, dengan fasilitas keamanan maksimum di Waupun, Wisconsin. Setelah itu dipindahkan ke Mendota State Hospital di Madison, Wisconsin. Pada tahun 1958, dokter mengatakan Aitken mampu secara mental berunding dengan pengacara dan berpartisipasi dalam pembelaannya. Persidangan dimulai pada tanggal 7 November 1958 dan berlangsung selama seminggu. Seorang psikiater bersaksi bahwa Aitken mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apakah Bernice Worden disengaja atau tidak. Aitken mengatakan kepadanya bahwa ketika dia sedang memeriksa senapan di toko Worden, senapan itu meletus, kemudian menewaskan Worden. Aitken bersaksi bahwa ketika sedang mencoba untuk mengisi sebutir peluru ke dalam senapan, tiba-tiba saja senapan itu meletus dengan sendirinya. Dia mengatakan dia tidak mengarahkan senapan itu ke Worden dan tidak ingat apapun yang terjadi pada pagi itu. Rumah Aitken dan tanah seluas 78,9 hektar dijual dengan harga $4.700. Harta miliknya dijadwalkan akan dilelang pada tanggal 30 Maret 1958. Di tengah desas-desus bahwa tanah di mana di rumah itu berdiri mungkin akan menjadi objek wisata. Menjelang pagi tanggal 20 Maret 1958, rumah itu hancur terbakar. Seorang wakil petugas pemadam kebakaran melaporkan bahwa ada pembakaran sampah yang berjarak 22,8 meter dari rumah tersebut yang dilakukan oleh petugas kebersihan yang memang ditugaskan untuk membuang sampah. Selanjutnya dikatakan bahwa ada batu bara panas ditemukan dari tempat bekas api unggun, dan bara api dari lokasi api unggun tersebut menjalar mencapai rumah itu. Dicurigai rumah itu sengaja dibakar, tetapi penyebab kebakaran tidak pernah diungkapkan secara resmi. Sedangkan sedan Ford keluaran tahun 1949 milik Aitken yang ia gunakan untuk mengangkut korbannya dijual di acara pelelangan dengan harga $760. Pemenangnya adalah seorang operator pertunjukan karnaval bernama Bunny Gibbons. Gibbons kemudian menjual karcis masuk karnaval seharga 25 sen untuk melihat mobil Ford milik Aitken itu. Atas permintaan tim pembela, persidangan Aitken diadakan tanpa menghadirkan juri. Persidangan dipimpin oleh Hakim Robert H. Goldmer. Aitken dinyatakan bersalah oleh Goldmer pada tanggal 14 November 1958. Persidangan kedua berhubungan dengan soal kewarasan Aitken. Setelah kesaksian oleh dokter untuk tim jaksa penuntut dan tim pembela, Goldmer memutuskan bahwa Aitken tidak bersalah karena tidak waras dan memerintahkannya menjalani perawatan di rumah sakit jiwa bagi para kriminal Central State Hospital for the Criminally Insane. Aitken menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Hakim Goldmer menulis, karena biaya persidangan yang mahal, Aitken hanya diadili untuk satu kasus yaitu Mrs. Worden. Dia juga mengaku Mary Hogan. Aitken meninggal di Mendota State Hospital, Madison, Wisconsin, karena gangguan sistem pernapasan akibat kanker paru-paru pada tanggal 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun. Selama bertahun-tahun, para pencari souvenir berusaha mengumpulkan potongan-potongan dari batu nisannya di Plainfield Cemetery. Sampai-sampai batu nisan itu sendiri dicuri pada tahun 2000.
Batu nisan itu akhirnya ditemukan pada Juni 2001 dekat Seattle dan kemudian disimpan di Departemen Sheriff Walsall County. Makam itu sendiri sekarang tidak ditandai, tetapi bukannya tidak diketahui, Aitken dimakamkan di antara kedua orang tuanya dan kakak lelakinya di kuburan tersebut. Kasus Aitken menginspirasi banyak buku dan film, terutama 3 film horor paling berpengaruh yang pernah dibuat. Psycho tahun 1960, Texas Chainsaw tahun 1974, dan The Silence of the Lambs tahun 1991.